rata-rata bawah dan di bawah rata-rata. Kemudian bagaimana mengetahuinya ya. Jadi kalau yang mendapatkan skor IQ-nya itu totalnya di bawah 80, maka masuk di bawah rata-rata. Kalau 80 sampai 89, maka rata-rata bawah, 90 sampai 109 itu rata-rata, 110 sampai 119 rata-rata atas, 120 sampai 139 itu superior, dan di atasnya very superior. Jadi ini adalah total dari skor IQ yang dikerjakan oleh anak-anak, kemudian didapatkannya dari sini, dari 9 aspek kecerdasan atau 9 subtes dari tes IQ yang dilakukan. Kami menggunakan tes IQ IST, tes yang dikembangkan di Jerman, kemudian diadaptasi di Indonesia. Jadi skornya nanti masing-masing beda-beda ya, setiap anak ada yang tinggi di SE-nya, ada di WA, ada yang di analoginya bagus, ada yang ME-nya yang paling bagus, dan sebagainya. Ini contoh ya dari yang sudah ada. Kemudian saya jelaskan maksudnya apa ya tiap subtesnya. Jadi subtes yang pertama itu SE. SE ini adalah common sense, yaitu pembentukan keputusan. Di sini juga melihat bagaimana seorang siswa itu atau seseorang bisa memanfaatkan pengalaman masa lalu yang dipakai untuk menjawab persoalan yang ada pada masa sekarang. Di sini juga ada penekanan pada hal-hal yang praktis dan konkret, pemanaan realitas, dan kemandirian dalam berpikir. Ini tesnya tes verbal. Kemudian subtes kedua WA juga subtesnya verbal. Di sini mengukur kemampuan bahasa, perasaan empati, berpikir induktif menggunakan bahasa, dan memahami pengertian bahasa. Jadi kalau yang SE itu praktis, yang ini teoritis. Selanjutnya ada AN. AN ini juga hal-hal yang verbal ya, verbal dan praktis. Di sini mengukur bagaimana kemampuan berpikir secara fleksibel, kemudian daya mengkombinasikan, kemudian mendeteksi dan membedakan hubungan-hubungan dalam bentuk bahasa, dan adanya kekonsekuensian dalam berpikir. Selanjutnya tes keempat yaitu GE. GE ini kemampuan verbal juga. Di sini mengukur kemampuan abstraksi verbalnya, kemampuan untuk menyatakan pengertian akan sesuatu dalam bentuk bahasa, membentuk suatu pengertian dan mencari inti dari persoalan, serta berpikir logis dalam bentuk bahasa. Subtes kelima mulai bentuknya berbeda dengan yang lain, yaitu bentuknya angka-angka. Di sini mengukur kemampuan berpikir praktis dalam berhitung. Jadi isinya persoalan-persoalan dalam hitung-hitungan yang melihat bagaimana apakah bisa berpikir secara induktif, bisa memiliki reasoning, dan memiliki kemampuan untuk mengambil kesimpulan yang dalam bentuknya angka-angka begitu ya. Selanjutnya ZR. ZR ini juga bentuknya angka-angka, tapi berbeda dengan yang RA. Kalau yang ZR ini lebih bagaimana dia bisa membangun teori sendiri dalam hitungan, kemudian berpikir induktif dengan angka-angka, dan juga mengukur kelincahan dalam berpikirnya. Selanjutnya subtes ke-7 yaitu FA. FA ini bentuknya bukan angka, bukan verbal, tapi bentuknya gambar. Di gambar ini kita melihat bagaimana kemampuan membayangkan, begitu ya, kemampuan mengkonstruksi, yaitu sensa dan analisa, kemampuan bisa berpikir konkret dan menyeluruh, dan bisa memasukkan bagian pada satu keseluruhan. Jadi bentuknya semacam puzzle, begitu ya, mencari sesuatu yang hilang atau bisa menggabungkan. Untuk yang WU ini ke-8 ini WU, yaitu kemampuan abstrak juga, bentuknya gambar tapi 3 dimensi. Sehingga di sini mengukur daya bayang ruang seseorang, kemampuan 3 dimensinya, menganalisa, dan kemampuan konstruksi teknis. Selanjutnya yang terakhir ada ME. ME ini kemampuan daya ingat. Selain daya ingat juga mengukur konsentrasi dan daya tahan dalam mengerjakan sesuatu. Jadi seberapa lama anak ini bisa berkonsentrasi dalam mengerjakan sebuah tugas seperti itu. Dan ini memang subtes yang terakhir di tes IST ini tadi ya, daya tahannya seberapa, begitu setelah dia mengerjakan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, apakah dia masih memiliki kemampuan berkonsentrasi.
Selanjutnya kita mengukur kecenderungan minat ya Bapak Ibu, yaitu kita menggunakan Riasek atau tes Holland. Di sini ada 6 kategori kecenderungan minat dari seseorang. Yang pertama itu tipikalnya realistik atau orang yang doers. Nah, realistik ini umumnya mereka terampil secara mekanik dan atau pekerjaannya mengutamakan keterampilan fisik dan kekuatan otot. Jadi umumnya mereka suka pekerjaan-pekerjaan yang bersifat praktis dan langsung ya, sesuatu yang bisa dipegang, bisa dioprek, bisa disentuh, bisa digerakkan dan sebagainya. Dan kurang menyukai pekerjaan yang sifatnya administratif atau ketemu banyak orang atau banyak bicara begitu. Nah, kemudian tipe yang kedua ada tipe thinkers atau investigatif ya. Untuk yang lain mohon bisa diniru dulu ya, Pak Ibu. Selanjutnya ada investigatif. Investigatif ini sebentar ya, ini mohon dibantu untuk di mute ya untuk admin deh. Nah, untuk yang investigatif ini termasuk yang menyukai untuk mengobservasi, meneliti, belajar, menganalisa, dan juga memecahkan masalah. Mereka cenderung suka cari fakta atau jawaban dari permasalahan ya, jadi cocok untuk menjadi seorang saintis, detektif, atau kalau di bidang hukum begitu ya, atau di bidang-bidang yang terkait dengan inovasi ataupun kesehatan. Selanjutnya tipe artistik atau creators. Ini juga berbeda dengan yang lain. Orang artistik ini memiliki minat bekerja pada situasi yang tidak terstruktur, di mana mereka dapat dengan leluasa memanfaatkan kreativitas mereka, begitu ya. Jadi biasanya mereka tidak suka terikat dalam sebuah rutinitas tertentu, kemudian harus memakai seragam yang lengkap, harus bekerjanya pagi sampai sore, demikian. Jadi artistik ini biasanya seniman begitu ya, mereka punya cara sendiri untuk bisa mereka mood dalam bekerja. Dan selanjutnya ada tipe helpers atau sosial. Jadi punya orang yang suka memiliki minat bekerja dengan orang lain, dengan individu lain dibandingkan dengan peralatan, dibandingkan dengan data-data. Jadi mereka juga suka bekerja dalam kelompok dan mereka juga senang membantu orang lain untuk belajar dan bertumbuh. Ini biasanya ada ya pada Bapak Ibu guru BK terutama atau Bapak Ibu guru yang lain, umumnya mereka memiliki tipe yang sosial ini ya, sangat senang ketika bekerja sama dengan orang lain, untuk membantu orang lain untuk belajar dan juga bertumbuh. Selanjutnya ada tipe enterprising atau persuaders. Nah, kalau yang tipe ini memiliki minat bekerja dengan individu lain, tetapi lebih ke sebagai pemimpinnya, mempersuasi orang lain dan tampil di muka umum. Mereka juga cenderung berani mengambil resiko untuk mendapatkan keuntungan atau sebagai seorang entrepreneur begitu ya. Mereka mengkreasi kemudian mereka mengambil resiko begitu ya. Jadi bukan tipe yang pegawai di belakang meja, bukan tipe yang suka ngoprek begitu, tapi lebih ke bagaimana mereka memiliki keberanian tadi ya untuk memiliki sesuatu yang baru. Dan terakhir tipe konvensional atau organizers. Ini juga berbeda dengan tipe yang lainnya. Yang tipe ini lebih memiliki minat terhadap hal-hal yang mendetail, terorganisir, dan berkaitan dengan data. Jadi sangat berbeda ya dengan yang orang realistik ya. Mereka detail terhadap hal-hal yang bersifat angka, seperti mungkin akuntan, kemudian terkait dengan bidang-bidang gudang gitu, yang dia memiliki catatan, inventaris, dan sebagainya. Jadi mereka organizer ini lebih suka di belakang meja bekerjanya gitu. Orangnya teratur begitu ya, teratur, teliti, detail, dan mungkin tidak banyak berhubungan dengan orang-orang lain. Nah, dari minat ini kemudian didapatkan terkait dengan klaster bidang ilmu ya begitu ya. Nah, klaster bidang ilmu ini adalah kelompok peminatan mata pelajaran yang sesuai dengan kebutuhan siswa terhadap minat studi lanjut ke perguruan tinggi.
Nah, klaster bidang ilmu ini diperlukan untuk mengakomodasi nantinya ketika akan berkuliah di jurusan tertentu atau bekerja di bidang tertentu sesuai dengan minat-minatnya. Ini contoh untuk yang realistik, bidang ilmu yang disarankan untuk diperluas atau didalami, yaitu matematika tingkat lanjut, biologi, fisika, pendidikan Pancasila, pendidikan jasmani atau PJOK. Kalau untuk yang tipenya itu artistik, maka prioritas untuk yang didalami itu ada seni budaya, sejarah, bahasa Indonesia, sosiologi, dan juga matematika. Jadi ini diambil dua yang tertinggi ya, pertama dan kedua. Kebetulan kalau yang contoh ini siswanya memiliki minat, yang pertama itu dia realistik, yang kedua di artistik. Mungkin nanti ada yang tipe satunya atau yang tertingginya itu sosial, keduanya enterprising, bisa begitu ya. Jadi bisa berbeda-beda dari setiap anak. Nah, kemudian setelah itu ada interpretasi bidang studi, yaitu kesesuaian antara minat bakat siswa dan klaster bidang ilmu yang diambil dan dipelajari oleh murid untuk persiapan selanjutnya. Nah, ini contohnya ya untuk yang TP realistik ada 30 jurusan yang bisa dipertimbangkan untuk dipilih, disesuaikan lagi mana yang paling sesuai dengan minatnya gitu ya. Yang tipe realistik contohnya ada di bidang pertanian banyak ya contohnya, kemudian di bidang kesehatan ada juga, kemudian di bidang IT, pariwisataan, hotel, dan sebagainya, ada chef, ada teknik, ada militer, pilot, dan juga pendidikan ilmu olahraga. Dan disesuaikan lagi nantinya akan mengambil jurusan apa begitu. Selanjutnya ada interpretasi bidang profesi, yaitu kesesuaian antara minat bakat dengan dunia kerja nanti akan dimilikinya, ya, yang akan dipilihnya. Nah, ini contohnya profesinya ya sesuai dengan yang realistik. Ini ada pertanian, bidang kesehatan, komputer, dan juga mekanik. Begitu. Selanjutnya, nah untuk yang artistik contohnya ini ya, kita pasti bidang studinya ada ilmu komunikasi, seni, banyak begitu ya, banyak yang bisa dipilih. Dan itu pasti bidang profesinya bisa di bidang komunikasi, kecantikan, seni, sastra, di bidang fotografi, desainer, arsitektur, dan sebagainya. Selanjutnya, nah untuk ini ada gaya belajar ya, setelah minat ada juga gaya belajar, yaitu cara konsisten yang dilakukan oleh seorang murid dalam menangkap stimulus atau informasi, cara mengingat, berpikir, dan memecahkan soal pada proses pembelajaran. Di sini ada tiga gaya belajar yang biasanya dipakai oleh anak-anak. Yang pertama ada visual. Jadi kalau visual ini sama dengan namanya visi, sesuatu yang bisa dilihat. Biasanya yang menarik itu dalam bentuk warna. Jadi anak-anak visual biasanya lebih mudah menyerap informasi kalau di situ disajikan gambar, warna, peta, diagram, dari apa yang dilihat oleh mata begitu ya. Jadi ciri-cirinya yang diantaranya mengingat apa yang dilihat daripada yang didengar, suka coret-coret, kemudian membaca cepat dan tekun, lebih suka membaca daripada dibacakan, rapi dan teratur, penampilannya juga bisa diperhatikan begitu ya, terhadap hal yang detail, pengeja yang baik, dan memahami gambar dan bagian daripada instruksi yang tertulis. Jadi sesuatu yang memudahkan untuk dilihat begitu ya oleh anak visual. Selanjutnya ada yang tipe auditori. Jadi tipe belajar auditori ini di mana seseorang lebih mudah menyerap informasi dari apa yang didengarkan dibandingkan dengan hanya apa yang dilihat saja. Ciri-cirinya tadi lebih cepat menyerap dengan mendengarkan, menggerakkan bibir ketika membaca tulisan, senang membaca dengan keras dan mendengarkan, kemudian mudah mengulangi kembali nada, birama, dan warna suara. Kalau bercerita itu bagus, iramanya terpola, kemudian belajar itu dengan mendengarkan dengan diskusi, kemudian tadi pandai mengeja, suka musik dan bernyanyi, tapi biasanya tidak betah diam dalam waktu yang lama, dan suka tugas berkelompok. Selanjutnya ada kinestetik.
Nah, cara belajar kinestetik itu adalah menyerap informasi melalui gerakan fisik. Nah, biasanya contoh ciri-cirinya ya, banyak bergerak, bicaranya perlahan, kemudian suka dengan sentuhan dan disentuh, kemudian kalau menjelaskan itu sambil menggunakan tangannya atau dengan badannya itu ikut bergerak, berjalan lewat praktek, kalau menghafal itu kadang sambil jalan-jalan, kemudian nggak bisa duduk dalam waktu yang lama, bisa tulisnya juga jelek dan menyukai permainan olahraga, gitu ya. Nah, pada anak-anak ini biasanya nggak tunggal ya Bapak Ibu, jadi ada yang auditory visual, auditory kinestetik, visual kinestetik, atau juga ada yang ketiga-tiganya seimbang. Jadi dia oke aja semuanya dipakai begitu ya. Informasi ini berguna untuk Bapak Ibu untuk bahwa dalam pembelajaran di kelas itu menggunakan semua aspek tadi ya, visualnya diberi rangsangan, auditory juga mendapatkan stimulasi, dan kinestetik pun juga diberi kesempatan untuk dia mengeksplorasi dari materi pelajaran. Dengan tadi ya praktikum, dengan moving class, dengan mungkin menggunakan irama dan sebagainya. Selanjutnya setelah kita mengetahui gaya belajar, ada potensi diri. Ini juga diukur karena ini juga penting untuk diketahui begitu ya, untuk diteliti karena keberhasilan seseorang itu bukan hanya IQ-nya, bukan sesuai minatnya saja, tapi juga apakah potensi dirinya itu juga sudah dikembangkan, yaitu soft skill-nya begitu ya. Yaitu terkait yang pertama adversity quotient atau daya juang. Ada 3 kategori, rendah, sedang, dan tinggi. Nanti ada ya di hasilnya itu. Kalau yang rendah itu anaknya cenderung menghindari tantangan berat yang muncul begitu ya. Kemudian cenderung tidak menyukai perubahan atau lari dari perubahan dan cenderung menolak adanya perubahan. Dari sini dia bersembunyi di balik kata-kata ya, aku tidak mau melakukan ini misalnya, ini mustahil dilakukan, ini tidak masuk akal, ini konyol dan sebagainya. Itu mereka bersembunyi ya untuk karena nggak mau berjuang begitu. Tidak memiliki daya juang yang tinggi atau rendah. Selanjutnya kalau yang sedang ini dia cukup puas dengan tahapan tertentu yang dicapainya, ada inisiatif tapi masih sedikit, cukup ada semangat, ada usaha, tetapi sedikit menahan diri dari perubahan begitu ya. Sudah nyaman dengan ini ya sudahlah cukup begitu ya. Kemudian kalau yang adversity quotient-nya tinggi, maka mereka adalah pemikir yang selalu memikirkan kemungkinan-kemungkinan, menyambut tantangan, memotivasi diri, punya semangat yang tinggi, mau berjuang untuk mendapatkan hasil yang bagus, yang diinginkan, dan menyambut baik setiap perubahan. Nah, kalau di sini contohnya kalau seorang terkait pendaki gunung begitu ya, kalau yang adversity quotient-nya rendah, maka dia akan mengatakan nggak usah naik gunung sih, ngapain capek-capek, bikin repot begitu ya. Enak juga rebahan atau enak juga nonton begitu. Kalau yang sedang, ayo kita cari suasana yang baru yuk, tapi jangan gunung yang tinggi ya. Kita cari gunung yang rendah-rendah aja gitu. Atau ketika dia mendaki gunung, maka ketika dia sudah lelah dan sudah dapat tempat yang nyaman, ya udah kita sampai sini aja yuk, nggak usah naik lagi yuk, sini juga udah bagus kok begitu ya. Kalau yang tinggi maka dia akan dia akan berhenti sebelum dia mencapai puncak gunung begitu, dan dia bisa memotivasi dirinya begitu ya, menyiapkan hal-hal yang memang diperlukan untuk dia bisa sampai ke atas. Selanjutnya ada kecerdasan emosi, yaitu bagaimana seseorang bisa mengelola dirinya, mengelola emosinya begitu ya. Kalau yang kecerdasan emosinya rendah, maka kesadaran diri emosinya itu juga rendah, kurang bisa memahami dirinya, sehingga juga tidak bisa berpengaruh positif ya terhadap kinerja belajar atau hasil yang ingin dicapai. Kemudian penilaian diri tidak akurat, kurang bisa menilai kelebihan dan kelemahan diri. Di sini pun kemudian mempengaruhi kepercayaan dirinya begitu ya. Perasaan harga dirinya juga cenderung tidak kuat dan tidak positif. Untuk yang kecerdasan emosinya ini sedang, maka dia cukup memiliki kesadaran diri emosional, cukup bisa memahami dirinya, tapi kadang belum terlalu akurat dalam mengevaluasi diri, jadi kurang tepat ya untuk menilai kekuatan dan kelemahan dirinya. Dan kepercayaan dirinya pun termasuk yang kurang kuat dan kurang positif, tapi yang cukuplah begitu ya.
Kalau yang kecenderungan emosinya tinggi, maka dia akan bisa dia menyadari dirinya begitu ya, dia paham kelebihan dan kekurangannya, kesadaran diri emosionalnya juga itu tinggi, dia bisa menilai diri secara akurat, dan demikian dia juga memiliki kepercayaan diri yang tinggi, perasaan harga diri yang tinggi, yang kuat dan positif. Jadi tidak mudah terpengaruh oleh apa yang terjadi di luar begitu ya. Kalau yang rendah dan sedang masih nantinya mudah terpengaruh oleh kejadian yang di luar, dia terikut karena dia tidak bisa menilai kesadaran dirinya itu cenderung tadi ya rendah atau kurang positif. Kalau yang tinggi apapun yang dikatakan orang misalnya dia percaya diri begitu ya, tidak mudah terpengaruh oleh apa yang terjadi di luar dari dirinya. Selanjutnya achievement motivation, yaitu motivasi berprestasi. Poin ini cenderung mirip dengan adversity begitu ya, cuman ada perbedaan sedikit begitu. Kalau yang achievement motivation-nya itu rendah, maka dia memiliki keinginan yang standar atau mudah ragu-ragu begitu ya. Aku bisa nggak ya masuk ke jurusan ini begitu misalnya ya. Oh, atau itu pekerjaan yang susah begitu. Atau dia tidak pede untuk bisa mencapai nilai yang tinggi sehingga dia juga tidak melakukan hal-hal yang optimal dan kurang teliti dengan tugas-tugasnya. Di sini dia tidak percaya diri dengan tujuan yang ingin dicapai. Kalau yang motivasi berprestasi itu masuk ke golongan sedang, maka dia cukup punya keinginan yang kuat, tapi agak sama dengan kebanyakan orang gitu ya, memilih pekerjaannya yang resikonya sedang, dan ya rata-rata lah begitu ya. Saya cukuplah yang penting nggak remedial begitu ya. Kalau yang rendah kan yang penting kerjain tugas. Kalau yang ini yang penting nggak remedial. Kalau yang tinggi maka dia punya keinginan kuat untuk berbeda dengan orang lain, mau memilih pekerjaan dengan risiko yang tinggi, melakukan hal-hal yang terbaik yang bisa dilakukan gitu ya. Bukan yang penting nggak remedial, yang penting saya bisa mencapai. Oh, saya bisa nih dapat nilai 8 atau 9, maka dia akan berusaha untuk mencapai target nilainya tersebut. Gitu. Selanjutnya, ada survei karakter ya Bapak Ibu, ini sesuai dengan apa namanya dari dinas gitu ya terkait survei karakter pelajar Pancasila, yaitu ada 6 profil: berkebinekaan global, gotong royong, kreatif, beriman bertakwa dan berakhlak mulia, serta mandiri dan bernalar kritis. Di sini ada 4 kategori, yaitu membudaya, berkembang, mulai berkembang, dan memerlukan bimbingan. Nah, ciri-cirinya apa untuk yang memiliki yang berkebinekaan globalnya sudah membudaya, maka dia secara konsisten menunjukkan ya adanya ketertarikan terhadap isu-isu keragaman begitu ya, dia toleransi terhadap orang lain, dia berempati terhadap orang lain begitu. Kemudian dia peduli dengan berbagai hal yang terjadi di sekitarnya dan juga di internasional maupun di nasional maupun internasional begitu. Kalau untuk yang berkebinekaan global itu dia berkembang, dia memiliki ketertarikan ya, juga memiliki ketertarikan dan juga bisa menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Dia bisa tadi ya bertoleransi pada orang lain, kemudian dia ya dia peduli ya dengan apa yang terjadi di luar sana gitu. Kalau yang mulai berkembang, dia sudah menyadari adanya ketertarikan terhadap isu-isu yang ada baik di lingkungan, di negara maupun di internasional, tapi belum sepenuhnya diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Untuk yang perlu bimbingan, maka dia tidak menyadari bahwa dia tidak ada ketertarikan begitu ya terhadap apa-apa yang terjadi di lingkungannya. Selanjutnya, gotong royong, yaitu adanya kesediaan dan pengalaman berkontribusi dalam kegiatan untuk memperbaiki lingkungan fisik maupun lingkungan sosial. Ya, jadi kalau dalam budaya ini berarti murid ini sudah bisa mengimplementasikan secara konsisten ya, untuk dia mau bergotong royong, mau bekerja sama, baik di lingkungan sekolah misalnya atau di lingkungan luar lainnya begitu. Dan bahkan mungkin juga kalian sudah membudaya ini, dia menginisiasi begitu. Oh, ini perlu loh adanya ini begitu ya. Seperti itu. Kalau yang berkembang dia sudah mau berkontribusi begitu ya, tanpa disuruh, dia juga mau untuk apa namanya untuk berperan serta dalam kegiatan gotong royong. Kalau yang mulai berkembang dia tahu pentingnya untuk
berkontribusi di lingkungan sosial, tapi belum sepenuhnya dapat dipraktekkan. Kalau yang perlu bimbingan, dia tidak menyadari kita tuh harus loh untuk berkontribusi, atau kita penting untuk kita untuk bisa berkontribusi di lingkungan, apalagi sampai mau melakukan gotong royong tersebut. Selanjutnya ada kreativitas, yaitu kesenangan dan pengalaman untuk menghasilkan sebuah pemikiran, gagasan, atau karya yang baru dan berbeda. Kalau ilmu budaya berarti siswa ini sudah memiliki karya ya, sudah memiliki banyak karya, dia sudah konsisten, dia juga memiliki bayangan baru untuk menghasilkan karya yang baru ya, dalam bentuk tulisan maupun sebuah karya-karya yang bisa dipegang. Kalau yang berkembang, dia juga memiliki kesenangan atau pengalaman untuk menghasilkan pemikiran karya, tapi ya sudah cukup, ya sudah ada begitu ya, dan dia sudah punya rencana untuk berkarya sesuatu. Kalau yang mulai berkembang, dia oh iya ya, dia punya kesenangan untuk apa namanya, saya pengen punya karya, tapi dia belum bisa mengimplementasikan dalam sebuah karya, baik tulisan maupun sebuah karya yang lain. Kalau yang perlu bimbingan, dia berarti murid ini belum memiliki kesenangan ya, belum punya hobi untuk berkarya. Jadi mungkin masih butuh banyak bimbingan begitu ya, untuk dia bisa menghasilkan sebuah karya. Selanjutnya ada beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kalau yang sudah membudaya berarti sudah proaktif dan konsisten untuk dia beribadah sesuai dengan agamanya, dia menunjukkan karakter yang baik, gitu, akhlak mulia, baik kepada sesama, kepada alam, dan juga di dalam bernegara. Kalau yang mulai berkembang, dia juga sama ya, sudah memiliki kesadaran akan penting berakhlak mulia dan bisa menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Kalau yang mulai berkembang, dia tahu bahwa dia harusnya beribadah sesuai dengan agamanya dan harusnya dia berakhlak mulia, tapi masih terkendala ya, jadi belum sepenuhnya bisa menerapkan. Kalau yang perlu bimbingan, belum ada kesadaran untuk dia beribadah dan dia harus memiliki akhlak yang baik sebagai seorang warga negara dan juga sebagai seorang makhluk Allah begitu. Bisa juga ada aplikasinya sendiri, cuma masuk aja. Selanjutnya ada kemandirian, yaitu adanya kemauan dan kebiasaan mengelola pikiran, perasaan, dan tindakan untuk mencapai tujuan belajar dalam berbagai konteks. Jadi di sini kalau ilmu budaya berarti murid ini sudah rutin dan konsisten, dia bisa mengelola dirinya, pikirannya, perasaannya, dan tindakannya untuk mencapai tujuan yang ditetapkan atau tujuan belajar begitu ya. Jadi dia punya target, kemudian dia bisa mengelola hal itu. Kalau yang berkembang berarti dia juga sudah terbiasa untuk bisa mengelola diri, pikiran, dan perasaannya untuk mencapai tujuan dalam kehidupan sehari-hari. Kalau yang mulai berkembang, dia sudah menyadari pentingnya kita tuh harus mengelola diri loh untuk bisa mencapai tujuan belajar kita, tapi belum sepenuhnya bisa dipraktekkan, masih ada terkendala. Dan kalau yang perlu bimbingan, ya dia mungkin tidak memiliki tujuan tertentu ya, akhirnya dia juga tidak menyadari bahwa dia harus mengelola pikiran, perasaan, dan tindakannya untuk mencapai tujuan belajarnya dan dan belum bisa mengimplementasikan. Jadi masih sangat membutuhkan arahan dari baik guru maupun dari orang tua untuk agar dia bisa mengelola dirinya untuk bisa mencapai tujuan belajar. Dan terakhir adalah kritis, yaitu adanya kemauan dan kebiasaan membuat keputusan yang etis berdasarkan analisis logis dan pertimbangan yang objektif atas beragam bukti dan perspektif. Jadi kalau yang sudah membudaya ini berarti siswa-siswa ini sudah dia konsisten untuk dia menganalisa sebuah informasi begitu ya, apakah ini benar atau tidak, ini hoax atau tidak, ini masuk atau tidak informasi ini begitu ya. Kemudian dia menganalisa, mengevaluasi, dan kemudian dia juga bertanggung jawab terhadap apa-apa yang sudah dilakukannya. Jadi dia berpikir sebelum berbuat. Sehingga apapun yang dilakukannya dia bisa mempertanggungjawabkannya begitu ya. Kalau untuk yang berkembang murid ini berarti sudah terbiasa juga untuk menganalisa, mengevaluasi informasi, dan juga kemudian terhadap apa yang dilakukannya juga dia bisa mempertanggungjawabkan. Kalau yang mulai berkembang, dia sudah menyadari pentingnya untuk dia menganalisa masalah, menganalisa informasi, mengevaluasi,
dan informasi begitu ya. Dan tahu dia harusnya bisa bertanggung jawab, tapi masih terkendala dan belum sepenuhnya dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Kalau yang perlu bimbingan, belum menyadari bahwa kita tuh harus mengevaluasi informasi, menganalisa informasi, dan kemudian memiliki dasar yang kuat untuk melakukan sesuatu begitu ya. Istilahnya kalau di sini berarti dia masih berbuat sebelum berpikir. Jadi ketika dia berbuat, dia tidak berpikir dahulu apa akibatnya, kemudian baik atau tidak dan sebagainya. Jadi sangat memerlukan bimbingan dari orang tua untuk agar dia bisa melakukan sesuatu hal-hal yang bertanggung jawab. Begitu untuk uraian dari saya. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan atau ada yang belum jelas. Maka Bapak Ibu bisa di chat atau bisa langsung ya Mbak April ya untuk open mic. Baik, untuk Bapak Ibu guru yang mau bertanya silahkan untuk on cam langsung atau langsung unmute atau bisa melalui obrolan chat yang ada di Zoom. Silahkan Bapak Ibu guru. Mari. Baik Ibu, saya Jayatri Irawan Bu dari SMK 10 Padang Bu, izin bertanya. Ya, silakan Bapak. Iya, saya ingin bertanya Bu, itu file yang dari keterangan tadi untuk interpretasi hasilnya terhadap siswa kami itu bisa nanti dikirim ke APPS Bu, ke grup APPS nanti Bu, biar jadi patokan kami, jadi pedoman kami untuk melihat hasil tes dari anak kami Bu. Terima kasih Bu. Baik, nanti insya Allah akan di-share ya Pak oleh admin kami. Baik Ibu, terima kasih Ibu. Sama-sama. Baik, Bapak Ibu guru ada lagi yang mau ditanyakan atau disampaikan, silahkan. Ini Bapak Supriyanto nanti insya Allah akan sudah dikirim mungkin ya di grup masing-masing ya, atau di akunnya ya Bu April ya, hasil tes PPS-nya. Assalamualaikum. Iya Bapak. Waalaikumsalam ya. Ya Bu Audah ya. Ini untuk memastikan saja. Tadi berkaitan dengan hasil ya. Tadi kan sudah Ibu paparkan sekaitan dengan deskripsi mengenai hasil dari kategori atau bidang masing-masing. Mungkin bisa di samping tadi dikirim kembali hasil tes APPS-nya Bu. Mungkin bisa mohon satu kan nggak apa-apa di sini salah satu sekolah mungkin yang bisa dijadikan sebagai sampel hasil lah sehingga kita juga bisa mendeskripsikan hasil dari kita masing-masing. Mungkin itu Bu, terima kasih.
Oh, contoh hasilnya ya. Ya, boleh. Nah, Baik, sebentar ya. Nah, ini ya contohnya ya, ini saya. ya boleh, Nah, Bu. Silakan. ini contohnya seperti ini. Nah, hasilnya ya, nanti ada rata-rata, masuknya rata-rata. Kalau ini rata atas, kemudian ini contoh dari hasil yang didapatkan, kemudian minat tertingginya apa, sama dengan yang tadi saya paparkan, Pak. Nah, kemudian lihat nih style gaya belajarnya, oh dia tertinggi di auditori, kedua visual, berarti dia anaknya auditori Oh, visual, begitu ya. maksud saya gini, Bu. Ya, Oke, ini kan kita kan gambarannya apa ya? Ini kan dari hasil salah satu. Maksud saya ada iya. semacam resume yang bisa apa namanya ditarik kesimpulan dari per institusi. Misalkan di satuan pendidikan kita SMK 5 Padang gitu kan, Mhm. dengan 220 siswa gitu kan, bagaimana kondisi ya kondisi hasil tes itu secara kelompok institusi gitulah, baik di bidang apa namanya tadi, eh, kan ada auditorinya, kinestetisnya seperti apa secara umum. Dari sekian itu sekian persen yang ke sini, sekian persen yang bidang ini yang kuat peminatannya, Bu. Sehingga nanti Ibu pun bisa memberikan usulan ya, kemana anak ini ke depannya gitu kan. Fasilitas apa yang diperlukan sehingga siswa itu bisa apa namanya? Bisa terfasilitasi dengan optimum untuk ke depannya berkaitan dengan minat yang dimilikinya gitu kan. Apakah anak ini justru dari SMK kok malah minatnya nanti banyak ke perguruan tinggi, atau memang dia minat bekerja di bidang teknik, atau justru mereka secara manajerial lebih bagus. Nah, hal-hal semacam ini kita belum mendapat gambaran dari hasil tes ini, Bu. Oh, baik, Pak. Ya, saya memahami ya, Pak ya. Cuman memang di sini saya tidak apa namanya tidak punya ya untuk gambaran besarnya seperti itu. Ya memang hanya tiap sekolah nanti yang bisa menganalisa, mengumpulkan gitu ya. Tapi kalau biasanya kalau yang terkait gaya belajar sih biasanya apa namanya sangat bervariasi begitu ya. Jadi sebetulnya itu hanya untuk informasi karena dalam satu kelas pun pasti ada anak yang tingginya di visual, kemudian ada yang tingginya. Jadi seorang guru itu tadi memakai ketiga-tiganya visual, auditor, kinestetik untuk dia bisa mengoptimalkan begitu ya, dipakai tiga-tiganya seperti itu. Kemudian jurusan tadi juga, biasanya kalau ini anak-anak yang suka nanya langsung ya, "Bu, saya hasilnya gini, nanti masuknya mana?" Gitu ya. Sebagai gambaran mungkin nanti ketika anak-anak suka nanya, "Nanti saya jurusannya apa ya?" Gitu ya. Nanti dilihat, caranya mungkin melihatnya dari paling belakang ya. Ini ada jurusan ini untuk kamu suka kerjanya apa? Yang paling kamu sukai apa, bekerjanya seperti apa, begitu ya. Dari pekerjaan itu nanti ke jadi kalau gitu kuliahnya di mana ya yang cocok untuk mendukung pekerjaan tersebut. Dari situ nanti ditarik, saya masuk jurusannya IPA atau IPS. Nah, itu yang biasanya anak-anak problemnya sukanya di situ gitu ya. Bingungnya di situ, "Saya suka ini tapi saya pengen masuk ini, boleh nggak, dengan IQ sekian?" Misalnya ya. Untuk IQ biasanya kalau saya sarankan bahwa kecerdasan itu bisa meningkat. Jadi jangan down ketika, "Oh, IQ-nya kok masih segini ya?" Kemudian, ya udah yang penting, mereka tetap, semangat untuk belajar bahwa IQ yang itu belum tinggi itu masih, bukan jadi patokan bahwa dia nggak akan berhasil, begitu, Pak. Biasanya lebih ke sana, begitu ya. Nanti mungkin, kalau itu Bapak bisa melihat sendiri statistiknya, mungkin ada rangkumannya, pihak admin mungkin nanti yang bisa memberikan gambaran ya, tapi kalau saya belum bisa memberikan saran-saran, tapi lebih ke
tadi ya, mungkin pembimbingan nanti per anak, kalau dia masih bingung, kadang ada yang malah kok nggak sesuai ya dari minat ini ke diri saya, nanti boleh dicek ulang lagi begitu ya. Apakah ketika mengerjakan dia paham dengan pertanyaannya, mengerjakannya serius atau tidak, atau ada hambatan lagi sakit atau apa itu nanti secara personal ya bisa bimbingannya seperti itu Pak. Atau mungkin ya dicari aja dilihat dari rangkumannya begitu ya. Oh, kok kemarin ada guru yang menanyakan juga di saya Bu, yang paling rendah itu kecerdasan emosi harus bagaimana ya. Nah, itu mungkin yang nanti bisa didiskusikan begitu ya. Atau dicari oh berarti mungkin harus apa namanya ada atau motivasi belajarnya yang pada rendah. Berarti kita harus mungkin ada achievement motivation training seperti itu. Itu mungkin sebagai gambarannya Pak. Tapi kalau saya tidak memiliki rangkuman ya atau apa namanya resume ini paling banyak yang apa begitu ya, karena ada juga memang anak SMK tapi ternyata dia minatnya bukan di bidang-bidang yang sesuai SMK-nya kan begitu, kadang-kadang memang begitu. Dan masih ada kok anak-anak yang salah jurusan, misalnya salah milih jurusan gitu, oh dikiranya ini asik, oh ternyata kok beda ya. Jadi di sini pentingnya untuk tadi mengenali dulu, dapat bimbingan, mungkin diperkenalkan juga. Oh kalau apa namanya kuliahnya ini kegiatannya ini dan sebagainya. Mungkin sekarang kalau nggak harus datang ke fakultasnya atau ke universitasnya bisa ya di YouTube mungkin sudah banyak ulasan begitu ya. Agar anak mencari tahu bidang pekerjaan ini nanti butuhnya itu kuliahnya di mana. Kemudian mengambil jurusan IPA IPS-nya apa yang harus dilakukan begitu. Oke, baik Bu, makasih Bu. Ya, Sama-sama Pak Supriyanto. ada semacam kayak di e-rapor lah Bu, kan ada resume gitu ya, ada resume atau referensi kemana sekian persen nanti diarahkan segitu, sehingga kita secara praktis kita sudah bisa memberikan arahan implementasi karena bayangan kita dan kita sampaikan ke anak itu seperti itu. Ananda ya, Ananda ikut tes ini nanti diharapkan Ananda langsung tahu di mana potensinya, kemana nanti diarahkan kan gitu. Jadi kita kawan-kawan yang di sekolah bisa lebih teknikal gitu. Itu maksudnya Bu. Kalau ini kan tadi yang Bu sampaikan secara informasi, paparan informasi dari hasil saja gitu ya. Iya betul, itu memang jadi per individu ya Pak. Mungkin atau kalau mau nanti dikelompokkan yang oh yang Ya, jurusannya sama-sama ini gitu ya. Ya mungkin akhirnya begitu per individual. Dari kami tidak bisa memberikan yang seperti itu gitu. Kecuali nanti anaknya sendiri nanti ada ya sesi anak-anak ya dengan kami begitu. Nah, nanti anaknya suka nanya di situ biasanya informasi terkait apa namanya jurusan-jurusan, mereka juga suka menanyakan saya hobinya ini Kak gitu, tapi saya cocoknya jurusan apa ya. Nah itu mereka suka bertanya seperti itu. S1 di Padang baik. tahun 1996. S2 Universitas Padang. Baik, Guru yang lainnya ada yang mau bertanya? Apa? Iya tuh. Oh, ya. So, tanggal 17. Baik, Bapak Ibu Guru, apakah sudah cukup? Apa ada yang perlu ditanyakan lagi? Silakan. Đấy là bản tải.
Oh, baiklah Kak, kami dari SMK 3 ingin bertanya Kak. Baik, silakan. Untuk hasil tesnya nanti kan masing-masing sekolah kan punya akun Kak. Apakah bisa nanti dilihat dari akun sekolah untuk hasil keseluruhan siswa atau bagaimana Kak? Baik, untuk hasil tesnya akan segera kami bagikan ke masing-masing sekolah ya Bapak. Dan untuk hasil report di akun siswa akan kami aktifkan besok tanggal 17 Mei. Oh, maksudnya dikirimnya melalui apa Kak? Apakah bisa kami melihat dari akun masing-masing siswa itu hasilnya? Oh, bisa dilihat dari akun sekolah, masing-masing sekolah. Jadi untuk akun satu persatu itu bisa dilihat. Dan untuk cetaknya ya, Mas. Benar. Ya, untuk cetaknya akan segera dikirim langsung ke sekolah. Berarti untuk akun sekolah tanggal 17 itu juga diaktifkan tuh hasilnya Kak? Jadi untuk akun sekolah itu bisa dilihat dari sekarang sudah bisa dilihat karena akunnya sudah diaktifkan ya Mas. Oh, ya, baik. Untuk akunnya sudah diaktifkan, jadi sudah bisa dilihat. Ya barusan sedang dicek, Bu, ternyata yang hasil secara keseluruhan baru. Analisa secara menyeluruh. Belum per siswa. Oh, siswanya belum ya Mas? Untuk yang per siswa itu ada di tracking dan report, Bapak. Jadi untuk lihatnya pencetnya di tracking dan report kayak gitu ya. Ya. Yang bagian detailnya atau yang reportnya untuk melihat hasilnya? Report, yang report, Pak. Oh, report. Oh, oke. Sudah oke, Kak. Sudah semua. Bapak sudah bisa dilihat atau belum? Sudah keluar hasilnya. Oh iya, baik. Baik, ada lagi yang perlu ditanyakan? Bu, saya dari SMK Pertanian mau bertanya. Ya, silakan Ibu. Tadi bisa tolong dilihatkan kembali, Bu, contoh salah satu hasil APPS tadi. Nanti kan seperti kata Ibu tadi kan nanti ada siswa yang bertanya, ini hasilnya seperti apa, Bu? Bagaimana cara melihatnya? Minat saya di mana? Bakat saya di mana? Gitu. Pekerjaan saya apa nantinya, Bu, yang cocok? Nanti pasti ada anak yang bertanya nanti ya, Bu. Bisa dijelaskan kembali, Bu? Yang salah satu contoh tadi belum selesai tadi dilihat. Yang ini ya Bu ya. Ya. Nah, mungkin nanti kalau anak bertanya mungkin bisa dimulai dari ini kan berarti tipe dia, oh berarti yang tertinggi dia realistik, yang kedua artistik begitu ya. Kamu lebih milih yang mana? Nanti mungkin caranya dari lihat sebentar ya. Dari kelas ini pelajaran. Nih dari bidang apa namanya profesi begitu ya, dari profesi inginnya di mana begitu ya. Kamu ingin kerja jadi apa misalnya ya. Kalau apa namanya kalau tadi ya realistik itu mungkin di bidang pertanian, kemudian di kesehatan juga bisa, di bidang komputer juga oke, konstruksi mekanik juga oke. Nah nanti di situ bisa memilih cocoknya misalnya kalau bidang pertanian dia bisa milih dia ada jurusan pertanian di pertanian ini ya ada teknologi industri pertanian, ada teknologi pangan dan hasil pertanian, ada agronomi, ada ilmu hama dan sebagainya ini bisa jadi pilihan begitu ya untuk yang realistiknya. Atau misalnya dia lebih tertarik jadi pilot atau di bidang seni juga bisa begitu ya. Mana yang paling sesuai dengan yang diinginkannya. Jadi profesinya apa di situ tuh nanti kalau begitu butuh kuliahnya di mana begitu ya untuk
yang untuk mendukung pekerjaan tersebut. Nah, dari situ nanti jadinya mau ngambil jurusan apa, berarti IPA bisa IPA IPS-nya disesuaikan nanti, misalnya dia di bidang apa namanya, yang di bidang kesehatan begitu ya, berarti dia harus ambil IPA dong kalau mau ambil bidang kesehatan begitu ya. Kalau dia mengambilnya di perhotelan, dia berarti bisa ngambil IPS. Ngambil seni, dia bisa ngambil jurusan apa sih, berarti sekarang bahasa juga ada begitu ya. Jadi nanti disesuaikan itunya. Tapi kalau SMK nggak ada ya, mungkin nggak ada jurusan itu ya. IPA IPS-nya ada? Enggak ada, Bu. Nggak ada. Ya. Ya berarti langsung ya, langsung apa namanya, langsung ke nanti dia jurusannya apa, kuliahnya di mana untuk menyesuaikan pekerjaannya apa. Biar nyambung antara kuliah dan pekerjaannya. Kadang sekarang juga banyak karena orang yang pekerjaannya nggak sesuai dengan kuliahnya dulu apa, begitu ya. Seperti itu. Oke, Bu, terima kasih, Bu. Iya, sama-sama. Kalau saya kadang suka bilang ini, jadi kalau mencari passionnya itu, ketika kamu mengerjakan itu tanpa dibayar pun kamu akan suka melakukannya, begitu ya. Jadi itu kan sudah sesuai dengan passionnya ya. Dan begitu dia akan biasanya akan lebih kuat, lebih apa namanya, karena ini sesuatu yang disukai, maka ketika ada halangan pun akan lebih kuat tadi ya untuk menghadapi hal tersebut. Baik, ada yang ditanyakan lagi? Silahkan. Silakan Bapak Ibu Guru jika ada yang mau ditanyakan lagi. Jika sudah tidak ada, berarti cukup atau bagaimana? Cukup ya. Bagaimana Ibu Audah? Cukup saja atau? Enggak, silakan, kalau memang sudah cukup bisa ditutup, Mbak Adrin. Oh ya, baik. Baik, terima kasih Bu Audah sudah memaparkan hasil asesmen dengan baik. Semoga apa yang disampaikan hari ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Dan sebelum saya tutup, ada sesi foto dahulu. Jadi bagi Bapak Ibu Guru yang belum on cam, silahkan on cam dulu. Nanti akan kita buat laporan. Mari Bapak Ibu Guru yang belum on cam, silahkan on cam terlebih dahulu. Belum on cam. Ibu Aprilinia bisa on cam dahulu, Ibu. Ibu Foni Prima bisa on cam terlebih dahulu, Ibu, sebentar. Masih banyak yang belum ya. Silakan Ibu, Bapak Ibu Guru yang belum on cam, silakan untuk on cam terlebih dahulu. Akan ada sesi foto sebentar untuk laporan. Mari. Udah satu. Mari on cam sebentar, Bapak Ibu Guru. Udah, tak hitung ya. Senyum. Untuk slide 1, senyum ya Bapak Ibu Guru. Ya. Satu. Ya, udah. Untuk slide kedua, senyum dulu ya Bapak Ibu Guru. 1, 2, 3. Udah. Baik, sudah cukup.
Baik, karena sudah ada sesi foto juga sudah dilakukan, maka untuk acara pada pagi hari ini saya tutup. Semoga bermanfaat bagi Bapak Ibu guru dan bagi kita semua. Amin. Baik, saya tutup. Selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu dan mohon maaf kalau ada kekurangan dari saya.